Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada kita semua, ibunda-ibunda solehah. Insya Allah bisa hadir pada pagi hari ini untuk datang belajar bersama-sama di masjid yang mulia ini, masjid yang berkah ini, Masjid Jami Nurul Ikhlas. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dari MT Gabungan An-Nahl sendiri maupun dari MT lain yang ada di sekitar sini dan di luar yang menyempatkan untuk bisa hadir. Terima kasih ibu-ibu, ibunda solehah semua. Amin. Semoga barokah, walaupun mungkin agak panas ya. Tadi saya lihat banyak yang kipas-kipas. Semoga tambah panas, tambah banyak pahalanya. Amin. Jadi kenapa saya bangga? Karena apa? MTG An-Nahl tidak ada artinya tanpa kehadiran ibunda-ibunda semua. Amin. Jadi mohon supportnya. Kedepannya nanti kita akan beberapa kali mengadakan kajian. Semoga ibu-ibu berkenan untuk hadir bersama-sama kami. Insyaallah. Kabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena di setiap kegiatan kita pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kita tidak berkenan, mungkin membuat kita merasa, oh ini kurang, itu kurang. Tapi insya Allah dengan izin Allah kita saling memaafkan ya ibu-ibu. Kita sama-sama memaafkan, dan insya Allah karena kita juga mau masuk bulan Ramadan, jadi kita saling memaafkan. Terakhir dari saya, oh ya. Kita ada door prize. Semua sudah absen ya? Sudah. Oke. Nanti kita akan ada kocokan. Jadi nggak seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita akan kocok. Jangan berharap hadiahnya. Ya, karena karena mungkin nilainya tidak seberapa, tapi kita lihat apa niat baik dan insya Allah bermanfaat buat ibu-ibu yang dapat nantinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita duduk kayaknya rasanya gimana gitu ya? Mandiri Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna boleh beda, salamnya sama. Ulangi dari biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sononya no. Tapi anak itu sih. Nih mic-nya sama kayak gitarnya juga. Ada biru, ada oranye. Ada yang Insya Allah ini terakhir kan. Ulangi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin.
أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أرسله رحمة للعالمين إلى كافة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليه صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وفيه ليلة خير من 1000 شهر فمن حرم خيرها فقد حرم. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gabungan pengajian An-Nahlah. An-Nahlah apa Nahlah? An-Nahal. An-Nahlah, mohon maaf. Salah dikit enggak apa-apa. Nahlah sama An-Nahal ya. Kalau Nahlah berarti aktif, kalau Nahal banyak. Ya, sama apa enggak? Lain. Beda. Alasannya. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, An-Nahl. Jadi ibaratnya seperti lebah. Emang lebah punya sifat apa? Buangnya itu udah enak. Buangnya, apalagi makannya. Lah biasanya kalau buangnya enak, makannya juga mesti enak. Emang begitu, Bu? Kalau buang mah enak, gimana enaknya juga kalau buang mah tetap kagak enak. Kecuali An-Nahl. Dia buang jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini gabungan pengajian semoga seperti yang diharapkan menjadi An-Nahl yang pandai mencari makan yang enak, gabung sama yang baik-baik, ngeluarin yang baik sehingga bisa bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat yang tak terhingga kepada kita semua. Gak habis Allah memberikan nikmat buat kita semua. Kita minta Allah kasih lagi, kita minta Allah kasih lagi. Sampai-sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan pernah sanggup menghitung jumlahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu nikmat besar yang Allah berikan buat kita adalah iman. Punya kesadaran, punya kemauan, dorongan untuk bisa hadir di tempat ini. Kalau ibu belum sanggup ke raudhahnya yang ada di Madinah, maka hadirlah di raudhah dunia. Raudhah Indonesia. Mana raudhahnya? Raudhahnya adalah majlis. Emang semuanya udah berangkat umrah belum? Semoga yang belum Allah segerakan. Amin. Allah mampukan. Amin. Allah berikan rezeki. Amin. Bersama keluarga besar. Amin. Bersama An-Nahl juga insyaallah. Kalau belum berangkat ke Madinah, masuk raudhah dan berdoa di situ, maka jangan tinggalkan raudhah yang ada di setiap tempat-tempat kita. Kata Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di satu tempat, yang tempat itu adalah taman-tamannya surga, maka mampir, jangan cuma dilongokin, duduk, dengerin. Apa itu?
adalah tempat zikir, dan ini kita hadir dalam rangka berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi orang-orang yang beriman, tambatan hati bagi siapapun yang mendambakan cinta ilahi Rabbi yang abadi. Gak ada guru yang terbaik dalam hidup kecuali Rasul. Gak ada teladan yang terbaik dalam hidup kita kecuali Rasul. Apapun sikap yang diajarkan, apapun akhlak yang dicontohkan, apapun ucapan yang disampaikan, maka patut untuk kita jadikan sebagai teladan. Dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pintu agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua? Alhamdulillah. Tadi yang bangku ya, yang apa, ini belum di briefing. Kalau udah di briefing baru kompak. Tapi kayak depan-depan kayak kuning udah kompak Insya Allah. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Wa atakum bima sa'altum. Allah sudah kasih kita apa yang kita minta. Apa yang belum Allah kasih buat kita, semua Allah kasih. Bahkan sesuatu yang gak kita minta juga Allah kasih. Maka kudu syukur sama Allah setiap waktu dan kesempatan. Allah itu memberikan kepada kita nikmat, bukan hanya materi, tapi nikmat waktu dan kesempatan. Allah tahu kalau kita banyak dosanya, maka Allah kasih fasilitas agar kita bisa menghapus dosa. Apa yang Allah kasih? Amal-amal, waktu-waktu yang mustajab, bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan seluruh amal, seluruh bulan yang Allah anugerahkan buat kita adalah sarana agar kita tambah meningkat kualitas iman takwanya, agar dosa-dosa kita terhapus. Gak kebayang kalau Allah gak kasih waktu-waktu, momen-momen penting di mana bulan-bulan itu Allah siapkan amal-amal baik agar dosa-dosa kita diampuni. Gak kebayang dulu. Karena memang setiap orang mahalul khata' wal kita semuanya tempatnya dosa. Lacung tangan yang gak merasa punya dosa. Semua punya dosa. Maka karena saking merasa banyak dosanya, kita hadir di majelis ini. Biarin orang yang kagak merasa punya dosa, kagak hadir di majelis ilmu, kagak sholat, tapi mudah-mudahan husnuzon, semoga di tempat yang lain. Ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu yang Allah berikan kesempatan buat kita, ada bulan yang Allah berikan kesempatan buat kita, ada amal-amal yang Allah akan lipat gandakan pahala, termasuk di dalamnya adalah Allah akan hapus dosa-dosa. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, bulan itu di antara 12 bulan yang Allah miliki. Apa di antara 4 bulan Bu? Muharram. Apa pada acak dah, apa pada bebas saja pokoknya tutup aja. Muharram. Ini lagi Rajab, kalau Muharram Rajab terus. Lagi Zulhijjah, Zulhijjah, Syawal kan Syawal Lebaran. Ada 3 yang berdempetan, ada 1 yang terpisah. Mana yang berdempetan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini baru rupanya benar. Kalau tadi Muharram Rajab, doanya itu Muharram Rajab. Ya, tapi gak apa-apa, yang penting lengkap. Ibu ya? Iya. Terus saya sampai lupa tuh penghormatan, sampai lupa ya Allah. Ustazah Hajar Rahmawati ya, kemudian ibu-ibu sekalian, tim hadroh, dan semua tentu yang punya hajat, yang punya rumah, yang punya masjid, yang punya majelis taklim, dan semua kelompok ketua-ketua majelis taklim yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Mohon kiranya penghormatan di akhir, tapi tidak sengaja, tetap dalam hati menghormati, mencintai, menyayangi semua yang hadir adalah saudara-saudara kita semua. Baik bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah itu tidak berurutan, satu terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan Rajab, disebut dengan Rajab Mudhar. Ada 3 bulan yang berurutan, lalu kemudian satu terpisah, yaitu bulan Rajab. 4 bulan itu Allah muliakan. Allah bahkan katakan dalam surat Taubah ayat 36 itu dengan gamblang fihinna arba'ah. Di dalamnya ada 4 bulan yang kemudian Allah muliakan. 4 bulan tersebut bukan hanya dimuliakan karena Allah memuliakannya, tapi di dalamnya Allah berikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan ibadah terbaiknya agar terangkat derajatnya di sisi Allah, agar terhapus dosa-dosanya. Ada satu amalan ketika berpuasa sehari akan menghapus dosa berapa lama? Setahun. Ada puasa sehari akan menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya apa tidak? Coba nggak kebayang tuh kalau nggak ada amalan begitu. Dosa nambah, terus kesempatan melakukan amal tidak banyak. Kesempatan untuk terhapus dosanya juga tidak banyak. Ada waktu di mana amal manusia akan dilipat gandakan amalnya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal Allah berikan 10 kali lipat. Bahkan bisa Allah lipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Terus berganda adha'afan mudha'afah sampai lapisan-lapisan lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Semua itu bagian dari rahmatnya Allah untuk kita semua. Maka kudu banyak mengucapin alhamdulillah. Syukur sama Allah atas semua kesempatan itu. Kita hari ini berada di bulan Sya'ban. Artinya kalau sudah di bulan Sya'ban berarti bentar lagi masuk bulan Emang puasa itu kapan mulainya? 1 Maret. Kapan? 1 Maret akhir Februari. Yang Maret. Kalau bulan Maret, kalau bulan apa belum tentu nih. Yang pastinya mulainya awal Ramadan. Iya benar. Iya iya. Kalau bulan Maret kan belum tentu. Ada yang belum nentuin, yang paling pasti masuk Ramadannya Awal Ramadan. setelah bulan. Lah ada yang nanya, "Bu, emang Ramadan kapan sih?" Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bersyukur waktu yang Allah berikan sampai detik ini, sampai waktu ini Allah masih kasih kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Alhamdulillah. Masih bisa hadir dengerin tausiah dari guru kita, dari siapapun yang menyampaikan pesan dan nasihat. Alhamdulillah. Masih bisa beraktivitas setiap waktu dan kesempatan sampai bulan Sya'ban ini. Bahkan sebelumnya kita pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah Ustaz, itu kan hadisnya doain. Iya, asalkan jangan bilang itu hadis Nabi. Ibu ya, boleh nggak doa pakai doa begitu? Boleh. Mau dari mana taunya? Boleh. Boleh. Asalkan jangan bilang ini dari Rasul. Kalau kita bilang ini doa dari Rasul, diajarkan oleh Rasul, berarti ini keliru. Berarti kita membuat hadis. Tapi kalau kita berdoa dengan doa seperti itu, maka doa kita bebas selama doa itu adalah doa yang terbaik. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Sudah lewat ya. Alhamdulillah masuk bulan. Wa barik lana fi Sya'ban. Sudah lewat, tinggal satu langkahnya. Balir dengan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau dulu para sahabat ibu merindukan datangnya Ramadan bukan di bulan Rajab doang, tapi salafus saleh itu menantikan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka doa khawatir kalau Ramadannya nggak keterima.
6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah perkenankan untuk bisa menikmati Ramadan. Sekelas para ulama-ulama saleh, sekelas orang-orang yang saleh yang taat kepada Allah. Karena bisa jadi banyak orang yang gak sama seperti itu. Lah jangankan mau Ramadan, lah bulan Sabat udah akhir itu baru nanya di bulan apaan. Ada nggak yang begitu? Nah, kalau kagak ada ceritanya. Ada, udah mau akhir Sabat baru nanya. Ini bulan apaan sih? Ya udah baru sehari belum masuk Ramadan masih nanya bulan apaan. Berarti intinya penting nggak kita menghafal bulan-bulan Islam Hijriah? Penting. Karena umumnya jangankan non-muslim saja kadang nggak hafal bulan-bulan Hijriah. Betul apa betul? Betul. Nah, kalau Januari Februari jangan ditanya. Ini bulan apa? Februari. Bulan Februari tanggal berapa? Tanggal 8. Kalau bulan Syaban tanggal berapa? Nah, mulai dari 9, 10, 8. Tanggal 9, betul. Misalnya gak ada hadiah. Ada hadiahnya senyuman dulu ya. Berarti hari ini tanggal 9 Sya'ban. Berarti Masya Allah keren. Pengajian An-Nahl udah hafal tanggal bulan Sya'ban. Berarti kita itu punya perhatian terhadap bulan-bulan Hijriah. Karena banyak orang yang nggak menghafal, nggak mau tahu tentang bulan Hijriah. Lalu bagaimana bisa mendiri Nabi, meneladani Nabi, melakukan amal soleh yang sunnah kalau kita sendiri nggak kenal bulan-bulan Hijriah? Nggak ada puasa bulan Maret, nggak ada. Puasa bulan Februari juga nggak ada. Salah jawab tadi ya. Karena urusannya tanggal bulan Februari sama tanggal Qamariyah itu bisa beda. Kalau di dalam Hijriah itu Bu, tanggal itu cuma 2, 29 atau 30. Kalau Masehi 28, 29, 30, ada 31. Lah susah nentuin tiap bulannya kapan bidnya. Puasa bid 13, 14, 15 kan susah. Nah, ibu-ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, perlu rasanya kita mengenal bulan-bulan itu. Agar apa Bu? Agar kita mampu meneladani Nabi di dalam amal-amal saleh yang dicontohkan oleh beliau. Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban berarti ini menjadi satu momen kita sudah menyiapkan diri untuk masuk di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Apa yang mesti kita harus persiapkan untuk bulan Ramadan? Karena Ramadan ibarat ada satu toko besar, ada mall yang kemudian mengumumkan tuh hari ini bakal obral harga, diskon bakal banyak. Kira-kira Ibu, kalau disampaikan berapa bulan selanjutnya udah dicatat nggak tuh tanggalnya? Enggak juga. Bohong nggak Bu? Kagak Pak Ustaz. Orang di Shopee aja nunggu sampai jam 12 malam. Enggak, Pak Ustaz yang di sini enggak. Tahu Bu, kalau nggak tahu kan nggak bisa dakwah. Loh, kalau tahu nggak bisa beli juga, kudu dipantau. Lah kalau dakwah mah kudu tahu, kalau nggak tahu gimana dakwahinnya? Ada orang yang rela sampai jam 12, sampai jam 1 cari diskon. Berarti itu boleh antangin Shopee, lo ngomong apa aja, ngomong mana-mana, yang penting pokoknya intinya diskon aja. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau ada mall yang menyampaikan kepada kita informasi akan ada diskon besar-besaran, diskonnya bukan hanya satu item, tapi semua item akan ada diskonnya. Bahkan siapa yang kemudian datang lebih awal, maka dia akan mendapatkan diskon jauh lebih besar. Kira-kira tertarik apa enggak? Beneran tertarik apa enggak? Nah, kalau Allah yang bilang ada diskon, tertarik orang? Tertarik. Beneran? Beneran. Udah siap nggak dari sekarang? Insya Allah. Apa yang disiapin? Niat. Dan kalau ibu udah bisa jawab, saya ulang.
Karena temanya emang sekarang tahu bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan. Allah membuka besar-besaran. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pernah menyampaikan, acap kali Ramadan datang, maka Nabi tidak pernah lupa menyampaikan pesan, informasi, penegasan kepada para sahabat-sahabat Nabi agar sahabat-sahabat nggak lupa kalau Ramadan sebentar lagi bakal datang. Nabi yang nyampein, yang dengerin sahabat. Padahal iman para sahabat jangan ditanya, Bu. Iman para sahabat, masya Allah, amal-amal yang ketinggalan jadi kejar. Di mana Nabi ada dia tanya, ya Rasul ajarkan aku, tunjukkan aku. Begitulah sifat para sahabat-sahabat Nabi. Tapi Nabi masih mengingatkan kepada mereka agar menyiapkan semua persiapan-persiapan agar Ramadan yang datang itu tidak hilang kesempatan baiknya, bahkan kemudian nilainya akan pupus hilang terbang beserta angin-angin yang meniupnya tanpa nilai apapun. Maka kata Nabi SAW, bahkan seandainya kita tertarik dengan barang-barang yang diberikan diskon besar-besaran itu, dan bagaimana kalau seandainya Allah yang menawarkan kita diskon yang harganya, nilainya melebihi nilai apa yang dijanjikan oleh manusia kepada kita semua. Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Awal kalimatnya saja sudah mendatangkan kabar indah buat kita semua. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Kata Nabi, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata keberkahan itu udah, ini hati udah deg-degan. Kata berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang tadi baik jadi lebih baik lagi. Itu hadir dan itu menjadi hadiah terbesar bagi kita semua. Lalu kata Rasulullah SAW, iftaradallahu alaihi siyamu, Allah wajibkan di dalamnya puasa, di mana puasa adalah amal yang gak akan dibatasi pahalanya oleh Allah. Kalau amal-amal yang lain itu untuk kita, sholat untuk kita, zakat untuk kita, tapi urusan puasa, kata Allah, puasa itu dinisbahkan untuk dirinya. Wasawli fa'ana ajzi bih. Puasa itu urusanku, kata Allah, urusan Allah. Urusan aku yang memberikan nilai kepada orang berpuasa. Kalau amal-amal anak Adam yang lain itu untuk mereka, tapi urusan puasa aku yang bakal kasih hadiah buat mereka. Jadi ada dua amal yang gak ada batas nilai pahalanya. Satu adalah puasa, dua adalah sabar. Makanya ibu jangan batasin sabar. Udah habis kesabarannya. Emang yang batasin sabar? Emang Allah ada nggak dalilnya? Allah membatasi sabar seseorang, ada? Enggak ada. Yang batasin sabar siapa? Kita. Tahu nggak sabar? Ada semakin banyak sabar, semakin besar pahalanya. Semakin banyak bersabar, semakin banyak pahala dan nilainya di sisi Allah Subhanahu. Maka orang sabar nggak pernah rugi. Orang sabar nggak pernah buat amalan yang Allah tidak akan hentikan pahala baginya. Apa itu? Puasa dan sabar. Lanjut kata Nabi SAW, iftaradallahu alaihi siyamuhu, Allah wajibkan puasa di bulan itu. Apa nilainya yang Allah ingin berikan buat kita? Barang siapa yang berpuasa di bulan itu dan bulan Ramadan mengandung nilai-nilai yang besar bagi kalian, kalau kalian memperhatikan, seakan-akan Nabi ingin berpesan demikian kepada kita semua. Tuftahu fihi abwabal jannah, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Hanya orang bodoh yang tak ingin masuk surga. Dibuka selebar-lebarnya. Berarti bagi mereka yang puasa, yang menyambut Ramadan, sudah disiapkan surga. Dan tidak ada perniagaan Allah yang paling mahal kecuali surga Allah. Sampai orang berani sakit, Bu, sampai mati sakitnya gara-gara berharap surga.
Pernah dengar nggak cerita ada yang sakit ayam? Tahu nggak? Nggak tahu. Jujur, pernah dengar belum? Belum. Kalau belum sampai kalau Belum. Belum, Pak Ustadz. Ada orang perempuan sakit ayam tuh, sakit ayam epilepsi, sakit sampai kemudian ketika sakit tersingkap auratnya. Namanya orang epilepsi kan mendadak. Ya. Dia lagi berdiri dia jatuh, ya betul tidak? Lagi duduk dia jatuh, mau jatuh mana yang duluan yang penting jatuh, kadang kepala, kadang macam-macam. Lalu kemudian kata Rasul datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, doakan aku agar aku bisa sembuh dari penyakit. Apa jawab Nabi? Wahai sahibah, sahabat, seorang perempuan, aku bisa mendoakan dan kau bisa sembuh karena izin Allah dengan doa. Tapi engkau gak punya jaminan surga. Tapi kalau engkau sabar dengan sakitmu, kau terima takdir dari Allah dengan sepenuh hati, maka surga bagi. Itu sahabat yang perempuan milih yang mana? Milih didoain Nabi sehat apa milih sakit? Kira-kira kalau ibu milih mana? Sehat. Lah anak PK juga bisa jawab itu, Bu. Pengennya sehat masuk Surga. Lah nggak ada ujiannya kalau begitu. Ini dua pilihannya. Nih kira-kira kalau itu ibu dikasih milih dua, mau pilih yang mana? Dua-duanya. Sehat masuk surga. Dua-duanya. Bisa ditawar lagi dah. Nggak bisa. Sehat masuk Surga. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi ada kisahnya. Ketika Nabi mengatakan saya doakan engkau lalu engkau sehat, tapi nggak ada jaminan surga bagiku. Tapi ketika engkau bersama dengan sakit yang kau nikmati takdir Allah terus dinikmati hingga kau wafat. Meskipun kau berobat, Allah nggak sembuhkan engkau, tapi sabarmu tetap terpatri di dalam jiwamu, maka bagimu surga. Apa yang dipilih oleh perempuan tersebut? Dia memilih untuk sakit dan wafat dalam keadaan sakit. Tapi kata beliau, tapi ya Rasul, izinkan aku minta doa kepadamu agar mendoakanku agar ketika penyakitku kambuh auratku tak tersingkap. Maka doa Nabi, lalu kemudian ketika dia kambuh nggak tersingkap aurat. Tapi artinya Bu, saking mahalnya surganya sampai kemudian rasa sakit yang dinikmati, rasa sakit yang dialami dinikmati dalam hidupnya karena dia berharap perniagaan Allah yang mahal. Seorang sahabat Al-Asraf Ka'ab Al-Asraf Al-Aslami yang kemudian berada menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi di masjid. Di emperan masjid dibangun bangunan tempat tinggal mereka, tempat belajar. Mereka orang-orang gak punya sebagiannya. Lalu suatu hari dia menermakan diri untuk menemani Nabi SAW. Dia temani Nabi itu. Nabi kalau lagi pengen air dia ambilin tuh airnya. Kalau Nabi butuh sendalnya disiapin tuh sendalnya karena pengen berkhidmat dengan Nabi. Bahkan diceritakan sampai Nabi pengen masuk ke dalam bilik beliau antar sampai depan ruangannya, ada hordengnya kalau di Masjid Nabawi. Dia tunggu tuh berdiri Bu, sampai dia yakin kalau Nabi udah tidur. Itu saking cintanya. Kira-kira kalau ada Nabi yang mati begitu, Masya Allah pastinya Bu. Tapi ternyata saat itu pun nggak semua seperti itu. Dia ngambil kesempatan untuk itu. Dia berdiri sampai dia yakin bahwa Nabi sudah tidur, baru beliau tinggalkan. Hingga suatu hari Nabi ingin memberikan hadiah atas dedikasinya. Panggil doa kemarin. Wahai Ka'ab Al-Asraf Al-Aslam, aku pengen kasih hadiah ya atas loyalitasmu, atas dedikasimu, atas khidmatmu untukku, kata Nabi. Biasanya orang kan mau ngasih hadiah karena berjasa. Mau nggak aku kasih hadiah, kata Nabi? Mau ya Rasul. Apa yang kau minta dariku? Lalu dia berkata, izinkan aku untuk memikirkan apa yang aku minta kepadamu. Orang ini nggak punya harta, nggak punya keluarga, nggak punya rumah. Kira-kira kalau ada orang penting minta sama ibu mau kasih hadiah apa? Ibu nggak punya harta, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Kira-kira ibu minta apa? Lah ibu, yang saya tanya ibu. Lah ibu kalau ditanya sama orang kaya, ibu pengen hadiah apa? Dan ibu kebetulan nggak punya rumah, nggak punya mobil. Rumah. Pokoknya hidupnya sengsara nggak urusannya. Ibu kira-kira minta apa? Rumah. Rumah sama isinya. Mobil, semua.
Rumah sama isinya Pak Ustaz. Apalagi kemudian dia minta buat seharian Bu, buat nyatet tuh seharian. Oh, tadi udah punya kertas. Ternyata apa yang terjadi bunda sekalian? Dia kembali besok bertemu lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, sudah kau dapatkan apa yang kau inginkan dariku? Sudah ya Rasul. Apa yang kau minta dariku? Satu kalimat yang menakjubkan dan lahir dari seorang sahabat yang nggak punya apa-apa. Apa katanya? Uridu murafaqatuka jannah ya Rasul. Aku ingin nemani menuju surga. Aku ingin dekat denganmu di surga ya Rasul. Nggak apa-apa ketika di surga, aku akan siapkan sendal untukmu, aku akan siapkan air minum untukmu, aku hantarkan engkau tempat pembaringanmu, meski aku harus berdiri sampai engkau tertidur pulas. Nggak apa-apa ya Rasul, yang penting aku ingin bersamamu di surga. Sampai kaget Nabi, ini dari mana kau dapatkan permintaan ini? Kata dia, aku mikirkan mana yang lebih penting bagiku untuk aku minta. Maka kata Nabi, "A'inni bi kathrati sujud." Bantu aku dengan banyak sujud, banyakin sholat. Aku doakan sama Allah sehingga Allah bersamaku kelak di surga. Ternyata pilihan sahabat indah. Mobil lewat, isi-isinya Lewat. rumah. Nggak butuh, nggak pengen. Yang dipengenkan cuma sholat. Maka ibu sekalian, jangan gadaikan surga Allah dengan kehidupan yang murah. Jangan gadaikan rizki besar Allah itu dengan hal-hal yang remeh. Kenapa kita ngaji di sini? Kan berharap itu Allah. Di tengah mungkin orang libur sekarang, mungkin banyak kegiatan. Ada yang jogging, ya ada pasti. Ada yang ke mall? Ada. Ya, pagi malam buka aja nongkrong di depan mall ada. Apalagi Bu? Ada yang jalan-jalan wisata? Ada. Ada. Ada yang nongkrong di rumah? Ada. Nonton TV? Ada. Makan ubi? Ada. Makan Minum kopi. Minum kopi. Banyak Bu. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hadir di tempat. Amin. Semoga yang hadir Allah ridhoi. Amin. Allah kasih kabar. Kembali ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kemudian Allah katakan janjinya untuk kita semuanya? Tuftahu fihi abwabal jannah. Itu menjadi perniagaan luar biasa, rahmat rizki Allah yang luar biasa bagi kita semua. Bukan hanya itu, ternyata Allah juga memberikan hadiah bagi mereka orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tughlaqu fihi abwaban nar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tughallaqu fihi syayatin. Setan dibelenggu sehingga mempersulit untuk menggoda, merayu manusia. Dan ternyata jauh lebih itu, ada satu kenikmatan besar yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Di mana umat-umat sebelum kita usianya panjang, sehingga kesempatan untuk beribadah juga 950 tahun, 1400 dalam riwayat, 700, 700, 600, 500, umurnya panjang-panjang. Kalau kita kan terbatas usianya. Usia umat Nabi Muhammad SAW terbatas, fisiknya juga terbatas. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yajuzu zalika, kata Nabi. Umur umatku kisaran 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu. Di atas 70 banyak enggak? Banyak. Sini banyak sini. Di atas 70 banyak ya. Banyakkan mana di bawah 70 sama di atas 70? Bawah. Itu kata Nabi. Ustaz udah 70, satu udah lewat belum? Injury time. Injury time. Kalau injury time itu kapan aja diambil Bu. Maka siapa yang punya usia 59, 9 bulan, berapa sisanya? 9 bulan. Itu siap. Ini udah diprediksikan oleh Nabi Bu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Maka kalau ibu teliti apa yang disampaikan oleh Nabi
di lapangan realitanya begitu kebenarannya. Ada orang yang kemudian sampai sebelum 60, lewat 60, umumnya kisaran itulah usia dan itulah umur umat Nabi Muhammad SAW. Artinya Bu, usia 70 itu lama apa pendek? Panjang apa pendek? Pendek dibandingkan usia-usia umat terdahulu. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kesempatan beramalnya juga banyak. Maka Allah tahu, Allah turunkan rahmat buat kita semuanya agar kita tidak kalah dengan mereka. Dan itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah berikan satu malam yang ketika seseorang mendapatkan malam itu, maka usianya otomatis bertambah menjadi usia mereka 83 tahun full untuk ibadah. Kira-kira kalau bertemu sama Ramadan Lailatul Qadar 5 kali Bu, berarti 83 kali 5. Panjang kan? Maka itu kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, kira-kira dengan gambaran begini udah tertarik ya Bu Ramadan? Masya Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada satu malam di mana malam itu nilainya lebih dari 1000. Dalam hadis-hadis yang lain Allah lipat gandakan nilai kebaikan-kebaikan di bulan itu. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tawaran-tawaran Allah untuk kita itu tidak mudah untuk kita dapatkan, tidak mudah untuk kita raih, karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu semua meskipun dia berpuasa. Karena ada hadis Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Berarti kudu khawatir. Tidak semua orang yang masuk Ramadan itu akan mendapatkan nilai besar sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Maka kudu banyak persiapan. Ini acara ini berapa lama persiapannya? Cuma dengerin pengajian aja berapa lama? Dari semalam. 2 hari 2 malam bisa jadi. Semalam Pak Ustadz. Lalu urusan nyiapin mie, nyiapin hadiah, nyiapin karpet di masjid, hadroh, latihan berapa lama Bu? Oh udah lama udah. Lalu urusan begini aja itu Masya Allah, kudu dimantepin. Kalau tampil kudu yang terbaik. Kalau bisa nggak ada miss-missnya deh. Miss-miss kok nggak ada salahnya. Kalau bisa nggak ada salahnya, duduknya juga yang rapi, udah diatur Bu ini, yang kuning-kuning di depan, ini diatur nggak ada salahnya. Enggak Pak Ustadz. Ya, yang kuning di depan, yang warna di belakang campur-campur kami dan kursi juga boleh disiapin nggak? Disiapin Bu. Jauh hari udah kepikir, ada ibu-ibu, ada nyanya, ada mama yang gak mungkin duduk di bawah, kudu siapin. Artinya urusan yang sehari ini saja kita lalui itu persiapannya jalan-jalan tahun depan, kapan persiapannya? Belum, ada udah panitianya segini, bagian uangnya belum ada, udah panitianya keuangan. Udah begitu urusan dunia. Jadi sesuatu urusan saja udah dianggap sesuatu yang remeh tadi bahasanya. Urusan dunia saja sudah dipersiapkan segitu matangnya. Yang bagian mobil si anu, yang bagian konsumsi anu, yang bagian si anu. Semua udah lengkap. Tinggal jalan. Duitnya belum ada, nggak ada panitia. Jangan begitu Bu. Ya iya. Lah ini juga udah dibagi Bu. Ini kalau ini bagian ada yang nyanyinya, ada yang pukul bassnya. Lah kalau bass disuruh pukul, tapi tulisannya, lo tanya aja. Bisanya apa? Bass. Kalau diganti sama bass, lah emang udah begitu bagiannya Bu. Itu udah dipersiapkan lama itu. Apalagi Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang bertaburan rahmat Allah di dalamnya. Bagaimana mungkin urusan akhirat kita tidak persiapkan dengan matang?
Ya urusan dunia aja Masya Allah, hampir semua tenaga kita kerahkan, semua upaya kita lakukan agar acara yang akan kita rencanakan itu bisa sukses. Bagaimana dengan Ramadan? Makanya Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan buat saya pribadi dan wawasan buat kita semua. Ngomong-ngomong sampai jam berapa? Dan memang kesempatan jamaah dulu. Urusannya orang berdiri bakal dihargai kalau jamaahnya masih cukup anteng. Bebas Bu, sampai jam 1, 2. Sebentar. Ibu-ibu sekalian, apa yang kita persiapkan? Maka dengarkan hadis Nabi tadi, itu menjadi mukaddimah buat kita semua. Betapa Allah sudah menyiapkan hal istimewa bagi umat kaum muslimin yang sebelumnya belum pernah Allah berikan kepada kaum sebelumnya. Ramadan itu cuma punya kita semua, Bu. Jadi dulu ada orang-orang Yahudi yang kemudian mengatakan kepada kaum muslimin nggak punya identitas. Sholat ngadap Baitul Maqdis, puasa ngikutin puasa Yahudi. Ya apa tidak? Ya puasa Muharram. Dulu awalnya sebelum Ramadan turun kita puasanya itu, Bu. Artinya sebelumnya itu sudah ada puasa dan Nabi menemukan orang-orang Yahudi berpuasa. Maka katanya orang Islam nggak punya identitas. Maka Rasulullah SAW meminta petunjuk kepada Allah terus. Hingga akhirnya Allah berikan identitas kita. Sholat menghadap kiblat. Dibalik itu dari Baitul Maqdis ke kiblat. Itulah identitas kaum muslimin yang sebelumnya belum pernah ada yang orang sholat menghadap kiblat kecuali kita. Puasanya Allah turunkan yang nggak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Apa itu? Puasa Ramadan. Ketika Ramadan turun, maka puasa-puasa yang lain yang dilakukan hukumnya menjadi sunnah. Habu, puasa Muharram jadi sunnah, puasa Zulhijjah jadi sunnah. Yang wajib cuma satu, yaitu puasa Ramadan. Punya siapa, Bu? Punya Allah. Punya kita. Bulan Ramadan yang punya Allah, ibadah di dalamnya adalah kewajiban kita. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita siapkan buat kita semua? Satu, harus senang, harus bahagia. Emang ada yang gak bahagia datang Ramadan? Bahagia. Ada, kalau gak ada maka gak ada ceramahnya. Oh, ada. Orang bisa mundur, orang bisa mundur, tidak bisa. Siang hari dagangan jadi kurang laris karena banyak orang tua. Ada yang berpikir begitu karena ternyata orang yang Ramadan beda-beda mindsetnya, pola pikirnya. Maka bagi orang yang beriman, kedatangan Ramadan menjadi sebuah kegembiraan baginya karena itu adalah rahmat dari Allah. Lihat surah Yunus ayat 58. Allah gambarkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Hendaknya rahmat anugerah Allah itu hendaknya kalian bergembira dengannya dan itulah layak untuk kalian sambut dengan kegembiraan. Jadi nikmat yang Allah berikan buat kita itu bukan hanya sifatnya materi, Bu. Tapi ternyata anugerah-anugerah lain juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita sambut dengan gegap gempita, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Karena Bu, kalau kita nggak gembira, itu nggak nyaman. Kalau kita nggak senang, nggak tenang. Kalau kita nggak suka dengan sesuatu, nggak bisa dipaksakan. Ya apa tidak? Ya. Ada tamu datang, Bu, insya Allah saya datang, Bu, ya saya mau mampir di rumah Ibu dulu, mampir lagi. Ngomong sama istrinya, Bu, kira-kira kita apaan rencananya biar kakak ada di rumah. Kata istrinya, mau kemana? Bukan mana ya, biar ada alasan. Emang kenapa? Oh, kakak cuma banget tidak tahu. Tapi kalau ibu yang nelpon itu bahagia, senang. Assalamualaikum Ibu, saya mau datang ke rumah Ibu ya, insya Allah. Bahagia Ibu. Ibu merindukan kedatangannya, apa yang Ibu lakukan? Masak. Masak. Masak.
Oh, yang belum pernah ke pasar, dia ke pasar. Masak sebaik-baiknya, seenak-enaknya, rumah tuh Bersihin. horden diganti. Lah ini udah lama nih, saatnya kalau udah Ramadan ganti beli baru. Ya. Iya Bu. Pokoknya rumahnya dihias sedemikian rupa dengan harapan apa Bu? Orang yang datang bakal senang. Orang yang datang bakal gembira. Apalagi kalau yang datang bilang, "Oh, hadiah lo buat lu." Asik. Cuman ada syaratnya ya. Gue bakal nilai lu 30 hari bakal saya nilai apa yang kau lakukan untukku. Itu hadiah untukmu, tergantung bagaimana sikapmu untukku. Kalau Ramadan kira-kira begitu Bu. Karena setiap orang punya hadiah beda-beda kan? Ya. Beda. Semuanya puasa, cuman beda-beda hadiahnya, tergantung kualitas amal. Maka yang bakal bahagia adalah orang yang memenuhi hasrat tamunya, orang yang memenuhi keinginan tamunya, hingga saat tamu itu pergi, dia tersenyum meninggalkan kita. Dia bahagia ninggalin kita. Bahkan suatu hari dia akan berkata, "Gue bakal datang lagi besok." Itu ilustrasi agar kita gampang memahaminya. Ini Ramadan itu tamu berharga buat kita. Ini bukan sembarangan. Dia datang setiap tahun sekali kemarin. Cuman kalau dia datang belum tentu kita ada. Ya Pak tidak? Ya. Mau tahun depan udah yakin ketemu lagi? Ya sekarang belum tentu. Oleh sebab itu rasa bahagia, rasa gembira ini patut untuk kita rasakan. Bahagia Ramadan kalau datang. Kenapa Bu harus bahagia? Karena ternyata Ramadan itu mampu membedakan amal seseorang dan bisa menyebabkan seorang bisa masuk surga. Ibu pernah dengar Tolhah bin Ubaidillah pernah bermimpi. Mimpinya ada dua saudara. Satu saudaranya soleh banget, amal soleh, nggak pernah ketinggalan. Yang satu agak malas-malas dikit. Lalu ternyata hitung beberapa hari, beberapa waktu, kakaknya yang soleh ini wafat dalam peperangan fisabilillah, meninggal dunia. Sisanya yang satu, adiknya yang tadi agak kurang soleh dikit. Lalu kemudian berikutnya pada Allah kasih kehidupan hingga meninggal dunia. Maka Tolha bermimpi di malam harinya, dia masuk ke surga. Lalu kemudian di samping kanan dan samping kirinya dua saudara itu belum masuk. Lalu kemudian dipanggil. Ternyata yang dipanggil pertama adiknya sama Allah. Malaikat panggil tuh orang. Adiknya dipanggil masuk surga dulu, kakaknya belum. Padahal kakaknya lebih soleh. Paham? Adiknya kurang soleh dikit. Ada dikit. Ini soleh banget, ini soleh dikit. Ternyata yang dipanggil yang soleh dikit kok masuk surga. Singkat cerita, Tolhah terbangun dari tidurnya, dari mimpinya, lalu datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya, "Ya Rasul, cukup mengagetkan mimpi yang aku lihat. Aku tahu si fulan rajin ibadahnya, wafatnya ketika perang. Bukankah ketika perang orang wafat langsung masuk surga tanpa hisab? Sedangkan yang satu agak kurang soleh ya Rasul. Tapi kenapa ketika di surga dia lebih dulu masuk dibandingkan kakaknya?" Apa jawabannya? Bukankah Allah panjangkan usianya, lalu Allah perkenankan dia untuk menikmati Ramadan? Dan ketika Ramadan dia menemukan malam Lailatul Qadar, dan disitulah kemudian derajatnya mendapatkan derajat, dan Allah wafatkan saat kemudian dia menemukan malam Lailatul Qadar itu, hingga Allah angkat derajatnya di sisi. Maka oleh asbab itulah dia berubah, dia menjadi orang baik. Ramadan dia wafat, Allah masukkan, dan dialah yang lebih awal dipanggil oleh Allah dibandingkan kakak. Paham maksud ceritanya? Artinya kesempatan buat kita. Maka bahagia gembira ini mesti tertanam dalam jiwa kita. Ya Allah. Ya, tentu dengan harapan, kegembiraan luar biasa yang mesti ada. Mulai dari sekarang kita gembira. Maka para sahabat-sahabat Nabi sudah mempersiapkan diri. Ulama-ulama soleh sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya, 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Maka di dalam kalimat Abu Bakar Al-Balkhi pernah mengatakan, "Rajabun syahrun lizzar'i."
Wa sya'banu syahrun lisaqi zar'i. Wa ramadhanu syahrul hasadiz zar'i. Jadi kata Abu Bakar Al-Balkhi yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif berkata bahwa Abu Bakar Al-Balkhi pernah berkata, sesungguhnya bulan Rajab ibarat sedang memilih benih, menanam benih. Kalau orang dulu menanam benih yang terbaik pilih-pilih kan? Kalau orang petani biasanya pilih nggak benihnya yang baik? Pilih dulu mana nggak yang baik dibuat, mana yang bagus dipilih, ditanam. Gak bakal orang nanam sembarangan, karena nanti bakal panen juga pasti nak panen sembarangan. Tanam tuh. Masuk bulan Sya'ban, kata beliau, bulan Sya'ban adalah tempat ngairi, nyiramin tanaman tuh, dirawat tuh baik tanaman benih biar kagak mati. Setelah dirawat di bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan. Ngapain di bulan Ramadan? Main. Di dalam kalimat yang lain kemudian disebutkan bahwa ibaratnya bulan Rajab itu adalah rih, udara, angin yang bertiup. Bulan Sya'ban itu ghayyim. Ghayyim itu artinya mendung, turun hujan. Mendung artinya mendung. Sedangkan Ramadan adalah matorun, hujan. Maksudnya apa Bu? Ketika bulan Rajab itu ada angin yang bertiup, ada harapan. Lalu kemudian bulan Sya'ban ada mendung, berarti tanda hujan. Ketika Ramadan turun hujan sebagai nikmat. Seseorang gak akan menikmati Ramadannya kalau dia tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Maka hal penting untuk kita persiapkan sebelum segala sesuatu itu terjadi, sebelum Ramadan itu datang, adalah dengan merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Ada hadis Nabi yang baik, man fariha bidul Ramadan, barang siapa yang bersuka cita dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan selamatkan badannya, dirinya dari api neraka. Intinya ibu sekalian, lalu apalagi kemudian Ramadan itu kenapa mesti bergembira dengan datangnya Ramadan? Karena ternyata Rasulullah mengatakan walillahi mutaqat, dan bagi Allah itu adalah itqun, memerdekakan seorang dari api neraka. Kapan itu seseorang itu dimerdekakan dari api neraka? Fi kulli lailatin, setiap malam dari bulan Ramadan. Kapan mulainya? Malam Ramadan sudah mulai, maka malam itu sudah Allah siapkan itqum minan nar. Allah sudah siapkan kita diselamatkan dari api neraka. Maka jangan sia-siakan, jangan cuma dipilih 10 malam awal doang, terus 10 malam kedua tinggalin, terus 10 malam terakhir, apalagi dipisah-pisah. 10 malam awal apa nilainya? Rahmah. Malam 10 malam kedua maghfirah. 10 malam terakhir itu minanna, kata para ulama hadisnya dhaif. Di mana? Kenapa dhaif? Karena Allah menyiapkan itu minanna mulai dari malam pertama. Nah, kalau begitu kan kita pilih aja, ngapain gue ibadah 10 malam awal cuma dapat rahmat doang, ngapain kedua cuma dapat ampunan doang, dan dengan pilih yang ketiga aja dah, yang 10 malam terakhir. Kenapa? Semuanya sudah ada di dalam itu minanna. Maka nggak ada hadis itu kata para ulama, hadisnya dhaif. Berarti yang benar bagaimana? Di setiap malam itu adalah itqun minan nar. Setiap malam. Maka itu jangan lewatkan semalam apapun untuk tetap beribadah kepada Allah. Kedua, persiapan yang paling penting itu adalah banyakin taubat kepada Allah. Banyakin istighfar. Kenapa mesti istighfar? Satu, karena kita merasa banyak dosanya. Lalu apa pengaruhnya amal ibadah puasa dengan dosa? Jelas, orang yang punya dosa akan hilang kenikmatan ibadahnya, akan sulit untuk ibadah, nggak akan ringan langkahnya untuk ibadah. Kalau punya dosa itu bakal nutupin hati. Kata Rasulullah, innamal mu'min idza adzaba kana nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau melakukan dosa lalu dia enggak bertaubat kepada Allah, maka dia sedang mengukir di dalam hatinya satu titik-titik. Semakin bertambah dosa-dosa itu, maka titik-titik itu akan jadi gumpalan-gumpalan hitam. Gumpalan hitam itulah yang menutupi hati.
sehingga hidayah Allah itu sulit masuk ke dalam jiwa kita. Ibarat kaca, kalau kaca jarang dibersihin, memang debunya datang langsung banyak, ada terus lama-lama jadi ngumpul. Kalau udah terkumpul dengan debu, sulit untuk bercermin. Maka bagaimana caranya? Hapuskan seluruhnya. Caranya apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat itu penting. Kenapa? Karena ternyata dosa itu akan mempengaruhi ibadah kita. Maka ibu-ibu sekalian, kalau udah malas ngajinya, itu koreksi itu. Jangan-jangan ada dosa. Kalau udah baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kegilaan handphone deh kagak ngantuk. Aku jam 12 malam handphone pantengin. Nggak ada jarang. Ada nggak kasih orang yang main handphone? Kalau baca Quran, wah. Kayak di pesantren dulu. Kita dibangunin, Bismillahirrahmanirrahim. Bangunin nama budak, kalau di pesantren namanya penjaga dulu. Kum. Ya kalau sahih hadi, kalau Yusuf. Kadang iseng mudabir lebih balik orang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pada udah kembali ke Quran. Dan ternyata ibu sekalian, banyak itu pengaruh akibat apa? Jangan dianggap remeh. Sholat malas, zakat malas, puasanya malas, senyumnya malas sama orang. Apalagi bangun malamnya ogah-ogahan, baca Qurannya ngantuk cepat. Itu berarti ada masalah. Apa masalahnya? Ada dosa yang belum diampuni, yang belum kita mohon ampunan kepada Allah. Ngaruh. Jangankan urusan yang banyak begitu. Imam Syafi'i saja datang kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-'ilma nur wa nurullahi la yuhda bil 'asi. Imam Syafi'i pernah berkata, suatu hari aku datang sama guruku, lalu aku mengeluhkan tentang diriku. Apa yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i? Dia mengeluhkan sulit hafal. Imam Syafi'i mengeluh sulit, padahal 7 tahun beliau sudah hafal Quran 30 juz. Ya, kalau kita 70 tahun hafal Quran berapa juz? Lah udah usia 60-50 tahun susah hafal, nggak pernah ngeluh. Syukur sih kalau udah mulai mau hafal. Lah ada umur 70, 60, 50 udah belajar Quran, apalagi ngapal. Berarti hatinya udah mati. Lagi-lagi hatinya udah mati. Gak merasa salah. Dan itu lah Imam Syafi'i yang 7 tahun udah hafal Quran, 10 tahun hafal karangan Muwatta, karangan Imam Malik. Itu mau udah di luar kepala. Sama kayak kita dulu kepala juga. Cuman kalau Imam Syafi'i di luar kepala udah hafal di sini, kalau kita emang di luar kepala beneran. Lah dia datangin tuh sama gurunya, Syakautu ila Waqi', wahai guruku Waqi', aku susah hafal. Apa kata gurunya? Fa'akhbaruni bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yuhda bil 'asi. Kamu tinggalkan maksiat sekecil apapun, karena maksiat sekecil apapun akan berpengaruh terhadap ibadahmu, terhadap hafalanmu, terhadap hidayahnya Allah untuk. Maka kalau kita udah sulit dengerin kebaikan, ada nasihat kita jengkel, berarti dosa. Tapi kalau kita senang dengar ceramah, senang dengar nasihat, berarti insya Allah perlahan-lahan dosa kita udah mulai terhapus. Jangankan untuk kita, untuk sahabat Nabi saja, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang baik, Allah perintahkan untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang baik, taubat kepada Allah. Karena hanya dengan taubat itulah segala hal itu bisa kita nikmati.
Jadi kalau ibu ingin menikmati sholat malamnya, sholat tarawihnya, ngajinya, salah satu kuncinya adalah banyakin minta ampun kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Dan minta ampun sama Allah. Kalau Allah minta ampun, kalau sesama manusia saling memaafkan, itu kuncinya. Maka kalau masih ada itu di dalam hati tundel-tundel yang nggak terarah, yang nggak baik, maka itu akan mempengaruhi kenikmatan iman, kenikmatan ibadah. Maka biar grafiknya naik, nggak turun, itu kuncinya istighfar kepada Allah. Allah bimbing, istighfar itu akan menyebabkan mudah segala urusan. Zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wa akbar. Ternyata zikir juga astagfirullah, astagfirullah. Suatu hari pernah ada satu kisah, pernah saya sampaikan di pengajian. Ada banyak juga yang kita kenal di sini. Ada yang dikenal, ada yang kagak. Ya, sekarang kenal sama insyaAllah. Jadi suatu hari itu Imam Ahmad mengajar di pelosok tempat, dia nyebrang. Setelah mengajar di situ kemalaman. Setelah kemalaman nggak bisa pulang. Akhirnya bertemu sama tukang roti. Dekat tukang roti, diajak minum di rumahnya. Yang kata Imam Ahmad, nih orang mengajak minum padahal belum kenal, diteliti nih orang siapa. Kalau gua alarm, semua dulu tahu alarmnya. Apa yang lanjut bu? Imam Ahmad kemudian akhirnya sampai nggak pulang, nginep di rumah seseorang. Imam Ahmad lihat ini orang siapa, nggak kenal tapi berani ngajak minum. Akhirnya lama-kelamaan Imam Ahmad memberanikan diri untuk bertanya, kenapa kau suruh aku nginep dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya satu pertanyaan, apa amalan yang kau lakukan? Apa jawabnya? Amalan yang aku lakukan adalah memperbanyak istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa keuntungan yang kau dapat dari istighfar? Tahu jawabannya? Beliau mengatakan, dari istighfarku itu semua hajatku terpenuhi. Semua hajatku terpenuhi kecuali satu. Apa itu kata Imam Ahmad? Aku belum dipertemukan oleh Allah dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, gara-gara doa aku kagak pulang-pulang, kata Imam Ahmad. Lah kan yang ngomong gak Imam Ahmad. Kata dia semua hajatku terpenuhi kecuali satu. Apa tuh kata Imam Ahmad? Saya belum bertemu Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad di depan dia. Maka kata Imam Ahmad, gara-gara doa aku kagak pulang. Bahasanya gitu. Artinya istighfar itu bukan hanya pengampunan Allah, tapi Allah akan mudahkan setiap urusannya. Jadi kalau mau banyak doa kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan, jangan pernah tinggalkan istighfar. Ini kuncinya, ini rahasianya. Banyak yang istighfar, mau merasa berdosa, nggak berdosa, apalagi memang kita benar-benar sudah melakukan dosa, istighfar kepada Allah. Dengan istighfar itu Allah akan mudahkan semua langkah dan jalan kita. Ada orang datang ke Hasan Basri, seorang ulama besar. Lalu kemudian dia datang. Ada beberapa orang yang datang dengan keluhan yang beda-beda. Yang satu bilang nggak punya anak. Lalu kata Hasan Basri pula, lalu apa yang harus melakukan? Istighfar. Ada orang punya pertanian kering, nggak pernah hujan-hujan, datang sama Hasan Al Basri. Wahai Hasan Al Basri, kira-kira apa solusi buat istighfar? Ada pekerjaan yang sulit dia dapatkan, dia datang ke Hasan Basri. Katanya apa? Istighfar. Ternyata dari semua masalah-masalah yang ada, istighfar adalah kunci dari kemudahan segala urusan. Kenapa Allah tidak mengijabah doa kita? Bisa jadi karena ada dosa yang kita lakukan. Sebuah hadis Nabi yang panjang menyebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan jauh, as-as wa aghbar, baju yang dipakai lusuh, terkena banyak debu. Lalu dia mengangkatkan tangan, ya Allah, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Masrabuka haram, wa mat'amuka haram, wa ghuziya bil haram, fa kaifa yustajab? Makanmu makan haram, minumanmu minuman haram, engkau perutmu kenyang dengan yang haram, pakaian yang kau pakai juga yang haram. Bagaimana mungkin aku diijabah doa? Paham bu? Ada yang mengangkat tangan dengan keikhlasan, padahal orang yang bepergian jauh itu kan diantara syarat-syarat sebab orang doanya dikabulkan. Betul.
Ada 3 doa yang Allah gak akan tolak. 1, orang musafir, orang yang bepergian. Maka kalau lagi bepergian jauh, jangan banyak ngobrol. Apalagi sampai berjam-jam gibah. Udah ngomongin si Ahmad, bilang Abdullah, udah pagi mah habis deh, sampai nyampe. Kalau ditanya ibu kenapa ngomongin ibu, biar kagak kerasa perjalanannya. Salah. Mestinya dipakai buat doa. Karena kata Nabi ada satu momen di mana doa kita akan dikabulkan adalah ketika musafir. Maka ibu kalau yang sering-sering musafir, manfaatkan untuk doa. Siap? Siap. Kurang kencang, siap? Siap. Berarti kagak ngantuk. 2. Doa yang kedua adalah orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi. Hati-hati. Bisa jadi ibu isi, ibu seret, urusan rumah tangga ibu jadi kacau, rezekinya nggak mudah, ibadah gara-gara mungkin ada yang ibu sakiti dan dia berdoa kepada Allah. Hati-hati bu. Meskipun dia lemah, tapi urusan sama Allah nggak ada hijabnya. Ibu sakiti, Pak orang minta-minta, kalau emang ibu kagak kasih, jangan ceramahin. Dia ini suruh berdiri 1 jam, ngasih kagak. Udah nggak usah kalau gitu mah. Dia datang di nggak usah daripada buat doa. Lah ini udah panggil, wah kamu masih muda, kenapa kerja dong kayak saya, kayak bapak. Lihat tuh bapaknya, lihat ibunya kerja setiap hari, makanya kami hidup seperti ini. Nggak sombong juga jadi. Lihat kehidupan kami, alhamdulillah berkah. Wah, disitu. Dah besok jangan minta lagi. Dah pergi. Kagak ngasih. Mending kalau dari ceramain habis itu ngasih. Ada orang yang terzolimi mungkin nggak sanggup untuk melawan hari ini, tapi doanya tidak akan pernah tertutup langitnya oleh Allah. Hati-hati itu. Ada orang merasa tersakiti oleh sikap kita, kesombongan, keagungan, kebongkahan kita, karena kita merasa lebih dari dia, punya jabatan yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga merasa tersakiti dan doa kepada Allah. Hati-hati, meskipun itu tidak disyariatkan untuk mendoakan yang buruk bagi orang lain, tapi saat orang terzalimi bisa jadi ada doa yang dimunajatkan kepada Allah. Itulah yang membuat kemudian kehidupan kita menjadi sengsara. Hati-hati. Yang 3, doa yang akan diijabah oleh Allah tidak akan tertolak adalah doa orang tua buat anak. Maka sabarin bu. Buat anak, emangnya doa yang lahirin udah sabarin aja. Nah, kalau marah aja dulu biarin jatuh dulu darah. Semoga jadi anak soleh. Bukannya gitu. Nah, kalau kondisi udah orang tua, udah terzolimi, doanya bagus, insya Allah cepat dikabulkan. Dan jangan doanya macam biarin dulu, tabrak mobil, tabrak beneran. Habis itu nyesel, ya Allah, kenapa lain ibu yang doa? Coba doanya yang baik, insya Allah. Ingat, terlebih doa ibu buat anaknya. Buka tulang itu, ketuk tuh pintu. Kalau kita nggak sanggup mendidik anak, doa dengan doa itu akan membuka segalanya. Kita masih punya Tuhan. Kalau kita nggak sanggup untuk mendidik anak karena kelemahan kita, kekurangan ilmu kita, masih ada Allah yang maha sempurna yang akan membukakan hati siapapun, termasuk buat anak-anak kita. Sholat malam, minta, nangis di hadapan Allah, Allah akan mendengarkan semuanya. Jadi nggak ada kata putus. Jadi baru 1 bu, gembira, dan kemudian yang kedua adalah tahu. Yang ketiga bu, persiapannya apa? Persiapannya adalah tidak merasa puas dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Kuncinya. Karena kalau kita nggak pernah merasa puas, berarti tetap semangat. Ada orang yang berhenti melakukan amal karena merasa sudah jadi orang soleh, sudah merasa soleha, sudah merasa jadi orang baik, nggak mau belajar Quran lagi karena udah merasa, nggak mau dengerin ngaji karena udah merasa pintar. Ini jadi masalah. Padahal dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, ketika Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun innahum ila rabbihim raji'un. Allah mengatakan ketika ada orang yang memberikan rezeki, menyedekahkan hartanya, tapi mereka hatinya khawatir kalau sedekah yang diberikan itu tidak diterima oleh Allah dan dia akan kembali kepada Allah.
Ayat ini membuat anaknya Fatimah, ayat ini membuat Aisyah istri beliau itu kaget dengan ayat ini. Sambil dia berkata, apakah yang bersedekah itu adalah orang ahli maksiat ya Rasul? Apakah orang yang bersedekah itu adalah orang-orang yang melakukan banyak dosa? Apa jawab Nabi? La ya bintas Siddiq, kata Nabi. Bukan, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi menjawab Aisyah istri beliau. Lalu beliau katakan apa selanjutnya? Beliau mengatakan, yusallun wa yasumun wa yaqumun billahi. Mereka itu sholat, puasa, sholat malam, melakukan amal-amal soleh semuanya. Tapi mereka khawatir kalau amal-amal mereka tidak diterima. Mereka yang sholat malam, rajin ibadah, masih khawatir amal mereka tidak diterima. Lalu bagaimana dengan kita? Itu sahabat. Dengan merasa kurang seperti itulah termotivasi untuk terus menyempur. Maka kalau udah merasa seperti itu, saya yakin Bu, grafik istiqomahnya dari mulai malam pertama sampai malam 30 itu akan terus melacak. Kenapa? Karena setiap hari kita merasa kurang. Kadang-kadang mohon maaf, semangatnya kan di awal. Mak bapaknya, bapinya, anak cucunya hadir malam pertama. Iya. Wah, tuh karpet betul, tuh sejadah semuanya udah hari mulai hari kedua, mulai dapat kurang tuh cucunya aku kagak hadir, mulai kedua emaknya kagak hadir, udah mulai 5 hari udah mulai terpal yang dipasang, mulai jamaahnya banyak kemajuan. Kalau di sini mah kagak kayaknya insya Allah. Ada beda. Kenapa ini bisa terjadi Bunda sekalian? Itu tadi kuncinya. Karena merasa puas dan tidak berharap kepada. Kalau kita yakin Bu amal kita masih belum seberapa, khawatir Allah tidak menerima amal kita, maka apa yang akan terjadi? Kita akan terus memperbaiki amal kita menjadi lebih baik. Hari ini udah baca Quran, ya Allah jangan-jangan baca Quran saya belum diterima oleh Allah. Hari ini saya baca lagi, semoga amal ini terus bertambah. Sholat malam saya, Allah jangan-jangan sholat malam hari ini nggak diterima oleh Allah karena belum sempurna. Aku ingin sempurnakan ya Allah terus. Karena sesungguhnya kita adalah manusia pembelajar yang tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar. Sampai kapan Bu ibadah itu dilakukan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian kita. Ajal itu datang, datang kepada Allah. Sampai situ kita baru berhenti. Ada orang yang pernah bertanya, kapan kita berhenti? Sampai kaki kita nginjak surga. Ada yang nanya, Bu, sampai kapan kita ngaji? Ngaji mah jangan pernah putus. Sampai kapan ngajinya? Sampai mati. Sampai kapan belajarnya? Sampai mati. Sampai kapan jadi orang baik? Sampai mati. Itu kuncinya dulu. Sehingga kita nggak merasa puas dengan amal kita. Ini baru ngaji sekali udah sombongnya minta ampun. Setiap kali ketemu ngomongin sholat malam, padahal sholat malam baru sekali subuh. Assalamualaikum, salam. Apa Pak? Yang kagak ada namanya siapa subuh? Hindun, gak ada Hindun. Kita pakai Hindun ya. Kita pakai Fatimah, masa kodinya banyak dah. Ada Hindun kecil si temannya. Hindun bilang Assalamualaikum, salam. Apa kabar Pak? Baik. Allah, enak banget ya malam. Emang apa? Sholat malam. Terus malam sholat kagak? Kagak ya Allah. Lah hidup itu udah dikit, udah pendek, gue kagak sholat. Sholatnya udah semalam. Sombongnya sama banget. Sampai menangis. Halo, gue baru semalam. Minta ampun, semalam yang belum tentu diterima. Lu ngaji kagak? Kagak. Iya, lu sih udah nambah tahu. Ngaji. Aku mau ngaji paling depan. Makanya seumur umur setiap kali ngaji baru sekali di depan dia. Sombongnya minta. Kalau ini maka gini cerita dong ini. Kagak, Ustaz, enggak.
modal mental maka Manusia. barang siapa yang merasakan nggak pernah sempurna, maka terus akan beranjak untuk mencari terus proses kesempurnaan. Udah belajar baca Quran, masih banyak tuh. Kalau pengen kita ngaji Quran masih banyak kurangnya. Jangan mentang-mentang udah bisa lancar, belum tentu lancar benar. Lah iya. Udah saya murid saya udah 70-60 bu, hari ini nggak benar, besok di rumah sama. Lagi protes pengajian. Ustaz kalau rumah mas saya bener deh. Lah bapak, cucunya mau ogah, perbaikin bapak. Kalau bapak diperbaikin, bapak tuh asbak melayang. Lebih aja lu. Lo bawa umur kadang-kadang lu, lo kok udah 70, lo masuk udah 10 tahun, besok tahu lu. Tapi kalau depan guru kan salah mulu, ya iya emang begitu. Namanya belajar. Yang dibetulin, iya apa enggak? Ya. Sehingga banyak tuh pengalaman, udah buka pengajian banyak, ya bapak-bapak, hampir 70, besok lama jadi 5. Allah Akbar. Lah jamaah yang lain Ustaz kemana orangnya? Udah pada pinter. Misalnya mau gak disalahin. Lah kan namanya belajar ya bisa. Pak, lahirnya dari sini huruf tenggorokan oke juga bokah lagi dan lagi. Bapak kho itu beda semua. Iya. Dal ujung lidahnya di kalau itu ada hukumnya istitolah, dipanjangin sisi kanan sisi kirinya ketemu gigi geram. Udah susah usaha geramnya agak ketemu. Lah namanya juga mau apa lah geram kagak hilang tuh cuma giginya aja yang hilang. Lah masa gara-gara giginya kagak ada, lidahnya kagak ketemu sama geraham terus ogah ngaji. Lah Bu? Ayo motivasi tuh. Ada orang yang nggak mampu ngaji tapi terus semangat ngajinya. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang belajar ngaji lalu kemudian dia sulit ngajinya, dia dapat 2 pahala. Amin ya. Nggak apa-apa disalahin, biarin. Motivasinya gini, gua disalahin lagi, biar. Jadi dari rumah udah siap, gua siap disalahin. Jangan siap dibenerin, siap disalahin. Kalau udah punya mental kuat begitu, insya Allah nggak gampang ngambek. Kalau datang, insya Allah saya benar dan ngajinya. Udah, besok kita akan ngaji. Makanya harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya siapkan mental hati saya siap untuk dikritik, saya siap untuk disalahkan. Tuh, kalau datang baru datang, bu, dalamnya ada kebelan dikit tuh kan, udah gua bilang kan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ibu sekalian, yang tadi modal yang tadi, apa modal yang tadi? 1 ingat, 1 gembira, 2 apa Bu? Iya, ketiga tidak puas dengan amal yang kita lakukan. Lalu kemudian yang terakhir adalah ilmunya harus mumpuni, ilmunya harus ada perubahan, harus ada perkembangan Bu. Jangan setiap Ramadan nanyanya itu aja, yang nanya dia juga. Ustaz, kalau sholat malam nih udah tarawehnya, terus bangun malam sholat malam, kira-kira boleh apa enggak? Kayaknya dia juga yang nanya dulu. Berarti kan nggak berubah tuh pertanyaannya. Bagi yang lupa, dan setiap tahun jadi pertanyaannya sama. Besok dia juga duduknya di situ juga. Ustaz, bisa besok kalau sholat malam boleh nggak? Ada sholat tarawih boleh. Terus kira-kira berapa rakaat? Pakai witir apa enggak? Karena lu juga yang nanya dulu. Itu aja kan nggak berubah Bu. Jadi informasi ilmunya mesti bertambah. Itu tandanya ada perubahan spiritualnya. Tambah lagi. Kapan mulai belajarnya? Sekarang. Jangan sampai ketika Ramadan baru mulai buka bukunya. Ramadan itu sudah mulai start ibadahnya. Kapan mulai baca Qurannya? Ya sekarang. Kalau udah membiasakan baca Quran hari ini, udah membiasakan sholat malam hari ini, gak bakal ngeluh Bu. Kalau udah biasa puasa hari
puasa buka kulkas ambil es taruh di leher. Ya Allah, itu kan puasa anak-anak, Bu. Emang emak-emak begitu? Tidak. Saya yakin enggak. Jadi kalau udah biasa hari ini, maka sahabat Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, kata sebelum Ramadan datang Nabi udah berpuasa bulan Sya'ban. Puasa. Baca Qur'annya para ulama udah mulai di bulan Sya'ban. Mulai start sekarang, jangan hitungan ketika mulai awal Ramadan saya start untuk bisa makan. Sekarang udah mulai, biar khotamnya nanti berurut. Kalau sekarang udah dipanasi itu motor, kira-kira gampang nggak ngebutnya? Dan kalau Ramadan udah mulai baru, lama mulai kamunya. Ya, belum tahu businya udah bener apa belum. Lah kalau businya rusak, lah perbaikin lagi. Mulai hari kelima mulai start lagi, ya apa tidak? Tapi kalau mulai dari sekarang kita udah mulai coba terus mencoba menghafal, udah mulai baca Quran, sudah mulai pelan, sehari nambah. Ramadan itu udah biasa karena kita udah mulai dari bulan Sya'ban. Yuk mulai buka Quran, luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang, setan lebih pintar. Ntar aja dah nantinya kalau udah pensiun. Iya, masih ada. Pensiunnya mah datang ke waktunya, lah orangnya masih ada apa kagak? Ntar aja lah kalau udah nggak sibuk, emang kapan nggak sibuk? Orang kalau nggak mampu memanage waktu hingga membuat waktunya itu bermanfaat, maka setan akan menjadikan waktu itu untuk menjadikan kita sibuk dengan urusan-urusan nggak penting. Nah, kalau kita mau jujur aja sekarang, hari-hari kita yang sehari kemudian kita baca handphone, buat status, baca komen, buat TikTok, capcut, itu butuh waktu panjang kan Bu? Capcut itu ya Allah, milih foto satu lagi, kayaknya nggak cocok, durasinya kurang panjang, panjangin. Ada kayak cocok, berubah lagi, kayaknya momennya nggak pas, nggak berurutan, jadi berubah lagi. Itu berapa jam Bu? Itu kalau orang yang profesional bisa berjam-jam Bu, cuma satu videonya. Bisa begitu. Wah, fotonya nggak cocok, wah lagunya kurang bagus nih, ganti lagunya. Sholawatnya karena ganti lagi. Ya Allah, itu habis waktunya. Baca Quran berapa lama? Kalau para sahabat mulai awal hingga akhir Ramadan itu bisa 3 hari khatam 30 juz. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir khatam, 3 hari khatam. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan dalam beberapa riwayat disebutkan sehari Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali. Alhamdulillah Ustaz saya khatam berapa setahun sekali, perubahan kali, sumpungnya minta ampun, tapi masih mending lagi. Alhamdulillah. Para ulama 3 hari. Ada orang yang bilang sama Rasul, kau selesaikan, kata Nabi dalam sebuah hadis, kau selesaikan khatam Quran 30 hari. Dia nawar, ya Rasul, aku masih bisa lebih cepat dari itu. 20 hari aku masih bisa cepat dari itu. 15 hari masih cepat dari itu. 10 hari masih cepat dari itu. Sampai 3 hari aku masih bisa lebih cepat dari itu, kata para sahabat. Kata Nabi, jangan, karena aku gak akan paham dengan apa yang kau baca. Bedanya sama kita, ibu khatamkan 30, khatamkan 30 juz dalam waktu 30 hari, udah senang. Kalau ditawari 10 hari, janganlah 30 hari aja. Enak kualitasnya. Inilah ibu-ibu sekalian, bagaimana ilmu itu penting. Karena ternyata ilmu siam itu akan menghantarkan kita menuju kualitas dan kuantitas ibadah.
ngaji, walaupun ngaji secara resmi itu sudah berhenti tawakuf sementara, tapi kita masih bisa ngaji dimanapun, kapanpun, di tempat yang berbeda. Banyakin gurunya, nggak apa-apa, khususnya di bulan Ramadan. Kalau ada orang ceramah jangan ngobrol, yang sono. Udah ceramah capek dulu, dan yang materinya assalamualaikum. Jadi ilmu yang nggak ada, padahal itu kesempatan kita ngaji, pulang bawa oleh. Akhirnya ngaji udah nggak ada rutinitasnya, mingguannya udah nggak ada. Di situ letaknya kita mendapatkan ilmu sebagai pertambahan nilai-nilai spiritual kita. Maka butuh mental spiritual itu penting untuk kita persiapkan bagi kehidupan kita agar kita semuanya bisa menggapai Ramadan yang lebih baik lagi, insya Allah. Cukup sampai di sini, Bu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan, guyonan yang mungkin dianggap kurang berakhlak, mohon dimaafkan. Tapi nggak ada keinginan, nggak ada niat apapun kecuali untuk menghidupkan kajian ini. Kalau serius biasanya ngantuk. Ya. Ya orang melawak aja masih ada yang ngantuk. Apalagi serius. Mudah-mudahan bermanfaat, bekal buat kita semua, dan kita mendoakan kita semua agar Allah berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan, agar kita dipertemukan dengan Ramadan, disempurnakan seluruh amal-amal kita, mendapatkan malam-malam terbaik di bulan Ramadan, bisa memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik kita, sehingga ketika keluar dari Ramadan nggak sia-sia, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Karena satu yang perlu disampaikan terakhir, ada orang yang pergi di akhir Ramadan saat mereka orang-orang yang keluar Ramadan tapi tidak terampuni dosa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, baik, sekalian doa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan hati kita konsentrasikan diri kita yakini doa kita diijabah oleh Allah. Dan syarat doa diijabah itu adalah yakin doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Engkau berikan keberkahan. Jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau berikan kebaikan dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma la tara fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maradan illa shafaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala hidup kami gantungkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan di tempat kami duduk ini, berjamaah kami ini, dosa kecuali Kau ampuni, aib kecuali Kau tutup ya Allah. Segala musibah, ujian, sakit kecuali Kau berikan kesehatan. Segala urusan-urusan hidup kecuali Kau berikan kemudahan. Hajat-hajat dunia, hajat akhirat Kau berikan jalan menujunya ya Arhamar Rahimin. Allahumma anta ta'lam sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lam hajatina. Ya Allah, di maqam yang penuh dengan keberkahan ini, di raudhah di riyadil jannah bi'idzni ya, kami memohon kepadamu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keinginan kami, hajat kami. Kabulkan semua hajat-hajat kebaikan kami ya Allah. Kabulkan semua harapan-harapan kami. Kabulkan semua impian-impian kami. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili
وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, kebaikan datang dari Engkau, berikanlah kebaikan kepada kami dimanapun dan kapanpun, karena Engkau yang jauh lebih tahu kebaikan itu dibandingkan diriku. Jauhkan kami, hindari kami dari segala petaka dan ketidakbaikan, karena Engkau lah yang maha tahu tentang sesuatu yang tidak baik dan buruk bagi kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kenikmatan dalam beribadah kepadamu, ya Allah. A'inna ala dzikrika, bantu kami agar terus berzikir kepadamu. Bantu kami agar kami menjadi hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Bantu kami, ya Allah, agar kami memperbaiki ibadah kami setiap waktu dan kesempatan kami. Jangan Kau cabut kenikmatan ibadah kami. Kening yang selalu bersujud, ya Allah. Mata yang menikmati melihat tanda kekuasaan. Lisan yang selalu membaca ayat-ayat, telinga yang selalu lemah mendengarkan nasihat-nasihat, tangan yang selalu ringan membantu orang lain, kaki yang selalu ringan melangkah ke tempat baik-Mu, ya Allah. Rabbana lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.